Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, kita dari keluarga milenial channel ya. Kali ini tema yang kita bahas adalah Ramadan dan pesantren ya. Bagi teman-teman nih nanti yang ingin tahu nih seputar pondok pesantren ya, atau mungkin salah satu pondok pesantren yang mungkin banyak sekali, beberapa bahkan dari banyak daerah itu ingin sekali ke sana ya. Nanti kita akan ngobrol langsung dengan Kak Ilul ya, kita ngobrol langsung dengan Kak Ilul terkait pondok pesantren itu gimana sih gitu. Makanya minta tolong like, subscribe dan share ya. Ini adalah adik kandung saya sendiri ya, jadi kita mulai wawancara itu dari keluarga kita dulu. Yang kebetulan salah satunya lagi kakaknya ini masih mondok pulang karena saat ini posisinya kelas 5. Kebetulan kayak Ilul ini mondok di pondok modern Gontor ya, di pondok modern Gontor. Nanti kita akan tanya-tanya nih, pondok Gontor itu apa sih, terus ada berapa sih? Nah, kita akan tanya-tanya ya. Siap. Oke, jadi coba Kak Ilul coba perkenalan terlebih dahulu nih biar teman-teman ini tahu siapa sih Kak Ilul itu gitu. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurlail Mubarak, kelas 5I di Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat. Kelas 5I di Pondok Modern Darussalam Pusat. Dulu mungkin ini Kak Ilul bisa sharing-sharing sama teman-teman ya. Dulu asal muasalnya Kak Ilul bisa masuk Gontor itu gimana? Oh, asal muasalnya itu pertama itu saya setelah lulus dari SMP diberi pilihan kepada orang tua saya, yaitu untuk meneruskan di pondok atau di sekolah umum. Lalu saya memikirkan panjang, lalu akhirnya saya berdoa kepada Allah. Akhirnya saya sholat istikharah antara dua pilihan itu, dan saya menginginkan di pondok. Dan alhamdulillah saya beritahu kepada orang tua saya. Lalu orang tua saya sangat senang karena apa? Karena saya mau mondok. Jadi setelah itu saya menempuh ujian di Gontor. Itu tidaklah sangat mudah, tapi lumayan sulit. Karena apa? Pesaingnya itu sangat banyak, ribuan. Berapa waktu Kak Ilul daftar itu ada berapa pesaingnya itu? Oh, pesaingnya itu Jumlahnya berapa Kak? jumlahnya ada 5.000. Ada 5.000 ya? Iya. Masih ingat ya waktu itu ada yang nggak diterima, siapa itu temannya itu? Iya, yang teman akrab itu siapa? namanya Ken. Namanya enggak Bisa. yang sekarang di pondok cabang. Oh, lupa. Itu kan ada yang nggak diterima juga kan, teman runtang-runtungnya Kak Ilul waktu di sana. Ya, Berarti untuk proses seleksinya ada ujian apa aja Kak? ya ujiannya ada 3. Ada 3. Yaitu 1 matematika, Matematika, 2 bahasa Indonesia, 3 bahasa Arab. 3 bahasa Arab. Bahasa Arabnya itu cuma imla, yaitu mendengarkan lafal, lalu kita menuliskannya. Berarti kayak ibarat bahasa mudahnya tuh didikte ya. Iya, betul sekali. Kita ibaratnya nanti Pak Guru ngomong tuliskan ini tapi berupa bahasa Arab. Iya. Ini Kak, sebenarnya kalau Kak Ilul nih sharing sama teman-teman nih, ya kan, yang membuat Kak Ilul itu kan bilang pada pesantren banyak Kak. Iya, betul sekali. Ya kan, ada misalkan kalau di Kendal itu ada pondok modern Selamat, ya kan, atau mungkin kalau di Pati juga ada pondok pesantren juga. Kenapa memilih untuk di Gontor itu kenapa? Karena saya berpikir, karena di Gontor itu menurut saya itu modern dalam arti apa? Modern tidak berarti itu mewah, tapi sederhana. Sederhananya itu tapi apa? Sederhananya itu memuaskan. Jadi di Gontor itu untuk semua golongan. Jadi tidak membedakan mana yang NU,
terus tidak membedakan mana yang Muhammadiyah, tapi menjadi satu, yaitu ukhuwah Islamnya. Wah, Islamnya. Jadi di sana tidak menganut satu golongan, yaitu yang saya suka. Saya di Gontor itu juga mau belajar untuk mentoleransi Islam yang berbeda aliran. Alhamdulillah ya, sekarang saya sudah mengetahui, ya alhamdulillah, sudah tahu lah bahwa semua golongan itu benar, cuma kurang mentoleransi saja masyarakat. Oke. Ini kita terkait kedisiplinan kan di motor itu katanya nih, yang nanti mungkin kayak lu bisa refresh pada teman-teman Ya, biar gontor itu tidak menakutkan seperti orang kira, wah di gontor itu ketat, ya, wah hikopnya begini atau hukumannya begini gitu. ya, Coba pahamkan kepada teman-teman bahwasanya di gontor itu asik gitu loh. ya. Ya, mungkin mulai dari cara pembelajarannya ya dan kedisiplinannya itu gimana menurut Kak Elu? Jadi di Gontor itu memang disiplinnya itu sangatlah ketat, tapi Disiplin sangat ketat. ya ketat, tapi tidak terlalu takutin, gak usah takut aja. Yang penting kita jalanin, apabila sudah dihukum, ya udah nggak usah dipikirin lagi, udah kita lanjutin kehidupan kita seperti biasa. Kayak lu orang dihukum nggak di kantor? Iya, Nggak Nggak. pernah. Oh, nggak pernah ya. Berarti Karena- tertib ya. iya betul. Alhamdulillah. Kalau teman-teman yang di kantor misal hukuman yang mendidik atau ibaratnya tarbiyahnya bagus, itu hukumannya seperti apa Kak di sana? Misalkan suruh nyanyi bahasa Arab, Ini bahasa Arab depan umum berarti. iya depan umum. Tes mental ya. Iya betul sekali. Tes mental. Terus apa lagi ya? Misalkan suruh menulis mufrad dari bahasa Arab, yaitu kalimat bahasa Arab, lalu dihafalkan. Apabila sudah hafal, disetorkan ke bagian bahasa. Berarti di kantor itu sebenarnya asik ya hukumannya. Iya betul. Berarti nggak ada ibaratnya menakutkan hukuman-hukuman yang kayak yang aneh-aneh mungkin diceritakan kamu nggak ada ya? Nggak ada. Tergantung orangnya sendiri. Tergantung orangnya sendiri. Oke. Terus kalau ini nggak di kantor itu katanya nggak ada satpam di sana ya? Iya betul sekali. Katanya semua yang ngerjakan santri semua, mulai dari kebersihan, terus kemudian keamanan tuh santri semua. Iya. Itu gimana prosesnya Pak bisa begitu? Ya jadi prosesnya itu tidak ada satpam, tidak ada tukang bersih. Itu yang menjalankan itu semua santri semua. Sampai yang masak juga santri? Iya santri semua itu. Santri semua yang masak. Yang masak itu kelas 6. Jadi kelas 6 dan kelas 5 itu berkolaborasi untuk membantu pimpinan, untuk membantu para asatidz dan ustadz, yaitu yang menjaga, yang membersihkan, yaitu para santri semua. Karena di situ tuh banyak pendidikan yang bisa diambil. Tidak hanya di sekolah kita bisa mengambil pendidikan, tapi di luar sekolah kita juga bisa mengambil. Misalkan keamanan sudah dididik dari santri untuk bagaimana cara menjaga, misalkan sebuah pondok, bagaimana cara menjaga pondoknya benar agar tidak ada sebuah kejahatan. Lalu misalkan bagian kebersihan, itu sangat pentingnya kebersihan. Jadi sudah ditanamkan pendidikan dari sejak santri. Ya. Terus kenapa peraturan itu bisa berjalan padahal yang ngawasi santri loh Kak? Iya. Kenapa? Kalau misal di sekolah itu kan ada OSIS. OSIS kan ibaratnya cuma mengkoordinir tugas. Tapi kalau di kantor itu kenapa bisa berjalan aktif, ibaratnya hukuman juga bisa jalan. Itu bagaimana pendidikan bisa sampai seperti itu? Mungkin bisa di-sharingkan sama teman-teman nih biar tahu. Jadi kenapa kok santri itu bisa diatur oleh santri tersebut? Diatur santri maksudnya? Tidak ibaratnya santri yang lebih senior, ya, kenapa bisa mengatur teman-temannya yang adik-adiknya? junior. Yaitu karena Gontor sudah mengajarkan sejak masuknya itu untuk menggunakan hati. Jadi sekali perintah langsung laksanakan, karena itu sudah dari hatinya sendiri untuk melaksanakan tugas dari kakak seniornya. Jadi tidak perlu pemukulan atau tidak perlu harus dipaksa, tapi cukup dengan hati. Berarti memang peraturannya memang berjalan dari hati, Ya, keikhlasan ya. keikhlasan. Ini Kak, saya ketika ibaratnya kan Gontor kan, nengokin Kak Irul kan, Ya. di Gontor itu kan ada tulisannya, Kang Gontor apa yang kau cari? Nah, kalau Kak Irul sendiri apa yang dicari di Gontor? Ya pertama
saya masuk itu saya ingin mencari pendidikan dan pengajaran seluruh isinya yang ada di Gontor. Jadi saya ambil tolabul ilmi. Ya, tolabul ilmi. Cari ilmu yang ada di situ semua, dan saya insya Allah kalau liburan saya makan ya 1 atau 2 penting. Kalau dalam mufrodat apa kata-kata mutiara itu mafudot Ya, itu kan ada tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Kalau yang dari Buen sampai yang lahir itu apa? Utlubul ilmi minal mahdi. Nah ini utlubul ilmi minal mahdi Ilalah. lahdi. Jadi menuntut ilmu itu diwajibkan mulai dari Buen atau masih kecil sampai nanti kali yang lahir lagi. Makanya untuk menuntut ilmu itu nggak ada batasannya kayak. Ada kak di sana mungkin yang masuk Gontor itu yang usianya mungkin sesaya atau ya. Ada, bahkan ada yang sudah menikah. Ada yang mereka masuk Gontor? Iya. Itu tidak memandang umur kan itu gitu. karena Berarti tidak seusia SMA semua itu enggak? Iya, betul sekali. Oh gitu. Berarti siapapun bisa ya masuk Gontor ya, walaupun usianya sudah Tua. ibaratnya sudah 20 atau 30 enggak apa-apa. Tetap diterima. Tetap diterima. Oh gitu. Oke kak. Ini coba yang ingin saya tanyakan ya kepada Kak Ilul di season 1 ini tujuannya Kak Ilul gitu kan, tolabul ilmi di Gontor itu kan pasti sudah banyak dikuasai kan. Itu mungkin mulai dari apa yang dipelajari, kemudian saat yang diamalkan ke depan apa sih, mau jadi apa sih gitu. Ya setelah saya bersekolah di Gontor, insya Allah kalau bisa saya akan mendirikan sebuah perusahaan tersebut yang bermanfaat untuk masyarakat. Misalkan perusahaan kain, ya itu juga bisa bermanfaat buat masyarakat. Misalkan buat membuat pakaian, misalkan membuat berarti ke depan orang pengen jadi pengusaha ya, bisa. Oke ya, terima kasih ya. Ini kita cukupkan dulu ya di season 1 ini Ya. Besok yang kedua kita akan tanya-tanya lagi nih sama Kak Ilul. Ya mungkin kalau teman-teman ada yang pengen tanya lagi tentang Gontor di bawah ya, nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Oke, kita bilang channel keluarga milenial berapa ya? Oke, 1, 2, 3 channel keluarga milenial. Oke, dan apa? Subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.